Tentu sebagai tuan rumah yang baik dan menyambut tamu, tidak ada hukum yang lebih pasti ketimbang harus menyambut tamu semaksimal mungkin. Karena tuan rumah yang baik adalah tuan rumah yang melayani tamunya secara prima. Oleh karena itu, tamu dari 9 provinsi, selain Sumatera Utara sebagai tuan rumah, mulai dari bukan hanya menjelang kedatangan, tapi bagaimana 2 bulan sebelumnya kita terus membangun komunikasi. Masalah regulasi lomba, kemudian masalah kedatangan sampai di Medan ini, kemudian kita layani selama seminggu ini. Kita beri pelayanan terbaik, baik dari sisi teknis perlombaan ataupun pelayanan untuk akomodasi dan transportasi, kemudian penginapan kawan-kawan berada di Medan. Setelah selesai makan malam, Baik, silakan. ganti ya. Ibu di 856 atau di 357? 856. Nama sama diikuti aja Bu, memudahkan. Oh iya. Makanya kalau saya nggak di jalan-jalan takut. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah Kota Makassar, wilayah Sumatera tahun 2015. Yang melatar belakangi sebenarnya berangkat dari kondisi kebahasaan dalam hubungannya dengan kehidupan keindonesiaan kita. Nah, akhir-akhir ini dalam 10 tahun terakhir ini dan lebih gencarnya 3-4 tahun belakangan ini ada semacam gerakan yang mencoba menandingi keberadaan bahasa Indonesia yang dalam ini apa disebut dengan fenomena kemelayuan ya, kemelayuan. Nah, kalau kita lihat seperti yang saya katakan tadi bahwa akhir-akhir ini di Indonesia ini isu-isu kebahasaan yang berhubungan dengan keindonesiaan ini tidak hanya yang berhubungan dengan masalah kemelayuan, tapi juga ada yang berhubungan dengan kemelanesiaan di kawasan timur sana. Nah, khusus yang terjadi, yang pekan bahasa yang kita selenggarakan di wilayah Sumatera ini lebih berhubungan pada memperkuat kembali, bukan memperkuat, tapi mempertegaskan peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam upaya pelestarian budaya ini, saya melihat dari sudut pandang saya sebagai guru SD. Kenyataannya di lapangan, saya melihat murid-murid saya atau juga teman-teman guru saya dalam pelestarian budaya ini, kita sudah sangat tertinggal karena kita terpengaruh dengan budaya dari luar. Mungkin orang yang lainnya tidak, orang Jawa misalnya nggak perlu punya rumah satu untuk dianggap sebagai orang Jawa, lain lagi gitu yang lain. Tapi orang Manggarai kalau nggak punya rumah adat itu dia bukan orang Manggarai misalnya. Nah, ini kearifan lokal seperti ini yang harus diduniakan, diinternasionalkan melalui kecanggihan teknologi dan sekarang. Jadi dari asosiasi misalnya kita mulai mendokumentasi dalam bentuk film. Judul penelitian saya, Tindak Tutur Darian Datolu pada prosesi Makobar dalam upacara adat Mandailing. Jadi memberikan nasihat dalam upacara perkawinan adat. Jadi kalau di Mandailing, begitu acara selesai, pengantin perempuan langsung dibawa ke pengantin, rumah pengantin laki-laki. Dia tidak bertinggal di rumah pengantin perempuan. Seluruh provinsi Sumatera hadir kali ini, 10 kontingen, Provinsi Aceh, termasuk Sumatera Utara sebagai tuan rumah, Sumatera Barat, kemudian Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung. 10 provinsi dengan Sumatera Utara. Peserta nomor 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sambutan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan hadirin yang berbahagia, sesi tanya jawab kali ini akan dipandu oleh
Bapak Haji Hefni Zain MM. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Reiko Novriedi sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Wali Kota Tanjung Pinang beserta pejabat Eselon II tiba di tempat upacara. Yang terhormat Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah. Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita masih dapat pada hari ini. Ya, tahapan yang harus saya lalui sehingga akhirnya saya bisa mewakili Provinsi Riau di tingkat regional di Medan kali ini, yaitu saya harus melewati di tahap tingkat provinsi terlebih dahulu. Saya harus mendaftar dan mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Mulai dari tes tertulis, yaitu tes kemampuan bahasa Indonesia, kebudayaan Melayu, bahasa Inggris, serta wawancara di atas panggung. Penilaian untuk hasil lomba pidato ini disebabkan ketatnya persaingan karena semuanya bagus, kan? Di situ kita akan diuji lebih dalam lagi bagaimana tentang kebudayaan Melayu serta bahasa Indonesia secara lebih terinci dan detail. Sehingga setelah terpilih sebagai juara pertama, saya berhak untuk mewakili Provinsi Riau di tingkat regional. Dan akhirnya saya berada di Medan untuk mewakili Provinsi Riau. Pekan Bahasa Wilayah Sumatera tahun 2015. Hadirin yang saya hormati, 70 tahun negara berbahasa Indonesia. Kata-kata ini sangat melankolis dan juga memberikan arti tersendiri bagi kita yang mendengarnya. Dan inilah tahun ini kan kita kalau dilihat dari aktivitas yang dilombakan itu, saya kira lebih ngarah pada upaya menumbuhkan keterampilan kita di dalam berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Misalnya itu ada lomba pidato kan gitu, kemudian membuat puisi dan beberapa jenis kegiatan lainnya. Sehingga pesan yang ingin disampaikan bahwa pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita sudah mampu menjadi sarana ekspresi manusia Indonesia. Ekspresi di sini bisa ekspresi lewat berkegiatan tadi lomba pidato kan gitu, kemudian apalagi debat bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu. Berapa karun nih? Sama soal selanjutnya. Itu kan ada stok soal ke bawah 60, tapi itu pun kalau lagi sama semua apa namanya, nggak dapat lagi pemenangnya, yang dapat pemenangnya baru 60 ya, pulang semua sesi itu ya. Ada pilihan antara 20 sampai 25 menit. Kata Erik suka harimau. Kenapa Erik suka harimau? Kuat sekali. Kalau Tria kenapa suka kupu-kupu nak? Nggak suka, kenapa nak? Oh, dia nggak suka. Kalau anak ibu yang cantik suka dengan kelinci nak? Tidak suka juga. Puisi, lihat ke papan tulis sayang. Definisinya adalah ungkapan pengalaman batin seseorang yang ditulis dengan kata-kata yang indah, perumpamaan dan kiasan. Ibu senang bisa bertemu dengan anak-anak yang hebat hari ini. Indonesia merdeka! Pegang kepalanya. Pegang kepalanya, pegang hidungnya, duduk rapi. Iya. Inilah kita, bukan inilah kami, diusung sebagai tema untuk terus membantu proses pendewasaan kita tentang
bagaimana kita berada pada saat mengaku sebagai kami dan kapan saatnya kita harus bersatu sebagai kita. Kita tidak mengenyampingkan bahwa kita lahir dari kami-kami. Bahwa kita ada orang Aceh, kami orang Aceh, misalnya kami orang Medan, kami orang Sumatera Barat, kami orang Timur, kami orang Barat atau orang Tengah. Tapi pada satu titik, seperti pertemuan kali ini, itu menjadi kami. Kita tempel di papan tulis. Akan Ibu panggil nama kelinci. Nama kelinci siapa yang tukar? Tukar tempat, siapa yang kelinci nomor berapa ya? Nomor 2, tukar tempat, ya seperti itu. Dari syair yang Ibu baca ini, manakah yang menunjukkan sikap yang berhubungan dengan sila kedua? Ketika anak sudah di kelas 6, pelajaran matematika bukan lagi mempelajari suatu konsep, tapi sudah suatu keterampilan. Karena anak-anak kelas 6 sudah siap menghadapi ujian. Lalu berikutnya, ke dalam pasar cobalah cari. Baris yang pertama itu namanya baris safira. Berikutnya adalah bunyi tadi kalimatnya naik pesawat bawa jerami. Di atas bilah kayu cendana. Sungguh keras cobaan ini, kepada Allah kita berdoa. Sudah memenuhi syarat? Sudah. Iya, berarti satu syarat sudah dipenuhi. Tanya ibunya, petik pembuka, bolehkah ibu menggunakan uang itu? Pada dasarnya mereka sudah siap dan penguasaannya bagus. Hanya persoalan-persoalan yang terkait dengan kata-kata baku ini yang perlu terus dipelajari. Mengingat ini juga menentukan bagaimana siswa bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Benar. Bagian akhir naskah drama yang berisi B. Amanah. Salah. Regu C? Epilog. Benar. Iya. Berarti regu B kurang. Setiap provinsi harus mempersiapkan betul-betul. Jadi dari setiap provinsi harus betul-betul mempersiapkan itu untuk tampil ke tingkat nasional, regional, barat, mungkin di Sumatera begitu. Salah satu cara kita untuk menghargai bahasa kita adalah dengan membuat peraturan atau regulasi mengenai tata cara orang asing untuk bisa datang ke Indonesia dan menghargai budaya kita. Salah satunya adalah dengan mewajibkan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Salah satu caranya misalnya dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Maka pemerintah merencanakan regulasi untuk memudahkan tenaga kerja asing menanamkan modalnya di Indonesia. Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi Widodo memerintahkan Kementerian Tenaga Kerja untuk meninjau ulang Peraturan Kementerian Tenaga Kerja nomor 12 tahun 2013. Dan hal ini secara jelas tidak akan bisa dilakukan apabila kita menggunakan jejaring sosial sebagai alternatif untuk apresiasi sastra. Nah, apakah kita sebagai generasi muda, mahasiswa yang harusnya memfasilitasi untuk pengembangan apresiasi sastra Indonesia, kita akan membatasi lagi hal ini, alternatif yang sudah disediakan. Bahasa gaul dan alay tidak selamanya memberikan dampak negatif bagi bahasa Indonesia. Dikarenakan, seperti yang sudah saya ketahui tadi, perkembangan bahasa itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, frase itu lebih baik untuk menggantikan kata jomblo ataupun gebetan yang seperti saudara sampaikan. Tentang pelegalan bahasa asing, merek asing terhadap Indonesia dengan syarat berdomisili dan mengikuti bahasa Indonesia secara hukum. Artinya bukan mereknya yang jadi masalah. Apabila bahasa asing itu lebih diutamakan, maka tentu kita tidak memiliki rasa cinta terhadap bangsa Indonesia dan tentu tidak. Bahasa Indonesia yang harus dipertahankan sebagai jati diri bangsa. Jadi tentu misinya adalah mengharumkan nama Lampung dan terus memberikan eksistensi bahasa Indonesia. Tidak perlu belajar bahasa daerah. Maka ingin saya sampaikan pesan kepada masyarakat Lampung bahwa bahasa Indonesia sesuai fungsinya harus kita gunakan dalam kecakapan sehari-hari. Bahasa daerah harus kita pertahankan sebagai kekayaan daerah. Dan tentunya tidak melepas di dua unsur ini, keduanya saling berkaitan. Bagi yang menang, jangan berbangga dan berbesar hati,
Tapi inilah sebuah kompetisi. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Sebenarnya juga proses. Saya yakin teman-teman nanti akan bisa berproses dengan cara melatih diri. Cobalah baca esai-esai yang baik, apakah di majalah Tempo, apakah di Kompas, atau di koran-koran lokal, di Serambi Indonesia, di Lampung Pos, di Sumatera Express, di Tribun, di apa dan sebagainya gitu. Ada itu tulisan-tulisan yang bagus. Satu dua masih adalah dipunyai oleh media kita di tanah air ini. Kemudian baca apa yang paling menarik lagi adalah suka membaca karya sastra, cerita pendek. Nah itu cara pengungkapannya itu oke. Sebetulnya tulisan yang bagus itu adalah seperti membaca cerita pendek. Bedanya cerita pendek itu fiksi, ya kan, dunia rekaan. Sementara features atau kolom atau esai itu dunia realitas. Cara metode penulis ini kan wawancara terus langsung menulis di situ kan. Setelah itu berspot. Ini sangat sulit, apalagi esai, bukan berita. Artinya ada sebuah proses yang barangkali kelak hasilnya kita petik di masa depan. Jadi bahwa masih ada kelemahan-kelemahan, ya itulah sifat manusianya itu. Wong nabi-nabi aja lemah. Itu Rasulullah Muhammad SAW pernah menegur seorang Yahudi. Kenapa kamu pukul-pukul pelepah daun apa ini? Kurma ini. Loh, ya Rasul, ini kalau nggak dipukul-pukul tidak terjadi penyerbukan, tidak terjadi pembuahan, tidak jadi kurma. Sudah, kamu lebih tahu tentang dunia ini. Kata Rasul yang ternyata agak dulu soal kurma dibanding si Yahudi itu. Selesai ya. Setelah ini kita makan siang lah. Ada beberapa kriteria penilaian yang akan dinilai juri. Yang pertama adalah gagasan atau ide. Setelah kalian memilih topik. Selamat siang. Selamat siang. Ya maaf tadi terlambat soalnya macet kita di jalan. Pemuda asli daerah tapi tidak baca melestarikan bahasa daerah gitu. Rugi kenapa, Mary? Oh, tanpa belajar bahasa daerah bisa tuh. Nah kemudian tentu saja ya persiapan. Setelah memahami temanya ya dipersiapkan dengan baik. Ya. Kemudian ya persiapan itu termasuk latihan dan yang paling penting yakin. Itu saja. Nah setelah itu tentu saja mereka harus ini kan dari provinsi masing-masing. Sebenarnya ada kekuatan lokal masing-masing, warna lokal yang belum muncul. Mungkin mereka terjebak, ini kan bukan bicara budaya, ini bahasa. Padahal bahasa itu kan sangat erat kaitannya dengan budaya. Jadi warna lokal itu sebenarnya harus dimunculkan juga. Jadi ke depan mereka mestinya bisa mengangkat itu, budaya lokal, ada banyak kearifan lokal di daerahnya masing-masing. You speak bahasa, sir? Oh, we don't speak bahasa. We speak English. Have you ever follow KBI test? Oh, KBI? I'm not very important for us. Jadi, Anda tidak mengikuti tes KBI? Nah kan, ingat, mereka tidak mengikuti tes KBI untuk bekerja di Indonesia. Aduh, padahal kemarin sih saya sudah periksa ke dokter dari luar negeri pula. Tapi kenapa, tulang dan sendi saya malah makin sakit seperti ini. Aduh, bagaimana ya? Mungkin saya perlu periksa lagi ke dokter tersebut untuk periksa ulang. Yes, please come in. Aduh, dok, ini kenapa malah tulang saya malah semakin sakit, dok? Kan kemarin saya sudah periksa ke dokter kan, tulang dan sendi saya sakit nih, dok. Dokter sudah kasih saya dokter. Iya, sendi dan tulang saya, dok, sakit semuanya kan kemarin. Saya sudah bilang sama dokter kan.
dan tulang saya, dokter. Kan kemarin saya sudah bilang. What way? Tulang, dokter. Tulang saya, dokter. What is tulang? Tulang yang di dalam kulit, Your dokter. lungs. Tulang. Lungs itu apa sih, dok? Your lungs. Right here. Aduh, saya lihat bahasa Inggris pula. Sebentar, dok. Lungs. L U N G S. Yes. Hah? Paru-paru, dok. Dokter, saya itu sakit tulang dan sakit sendi. Dan ternyata dokter kemarin memberi saya obat paru-paru. Pantesan, dokter. Seperti ini nih. Karena perbedaan bahasa. Jadi bayarnya langsung atau nanti aja, Mbak? Sekarang lah, masa tahun depan? Jangan marah-marah lah, Dek. Nek, kok lewat situ? Ini out. Yang sebelah sanain. Pengalaman ya pastinya senang pasti. Nah, karena ya di sini juga bertemu sama teman-teman, sama bapak-bapak, ibu-ibu yang ilmunya jauh juga lebih tinggi daripada saya, seperti itu. Apalagi ketemu dengan duta-duta bahasa dari provinsi lain yang ada di Sumatera. Jadi bisa berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi bagaimana kebahasaan itu sendiri di provinsi mereka, seperti itu. Jadi sangat banyak ilmu yang saya dapatkan selama beberapa hari di sini. Belajar? Cuma 14.000. Oh, jual pakaian murah. Gitu juga. Gitu ya? Siapa yang jual baju, Bu? Apa sih kau? Cepat. Aku buru-buru ini dan bayar. Kenapa semua? Ibu nggak bisa baca ini. Hitung. Ini bukan jual baju, Bu. Cuman ada kau. Di situ mah tulis semua harganya murah-murah. Ku beli ini semua. Bukan begitu. Sini kau. Kau baca. Hah? Just cuma 14.000 kau beli sini. Belajar 14.000. Hah, apa lagi? Selimut cuma 17.000. Ku beli kelas semua. Bodoh banget sih Ibu jadi orang. Jadi ini, Bu. Bukan maksud mewujudkan Ibu. Aduh. Ada yang sakit, Bu? Seharusnya Anda menghargai dan menghormati budaya kami dengan berbicara dan menyapa kami dalam bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. Karena ini Jerman, bukan Inggris. Katanya begitu. Ya, memang Mer, dari pengalaman kita berdua, sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran dan menceritakannya kepada generasi muda. Kita harus bangga berbahasa Indonesia. Karena setahuku, bahasa itu adalah unsur utama dari suatu kebudayaan. Dan bahasa bisa mengidentifikasi bangsa tersebut.
pantun. Sekarang kita masuki kata sambutan. Negeri Malaka porak-poranda sedang menjabat jajur haga. Belum puas rasa hati kita kalau Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara belum berbicara. Berbagai perlombaan telah selesai kita laksanakan. Hal ini tentu menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Karena melalui berbagai perlombaan yang sudah dilaksanakan, kita dapat melihat keberhasilan pembinaan kita selama ini. Lomba pidato tingkat SMA akan saya bacakan dari Harapan 1. Pemenang keempat dengan nilai 81,2 NPP 01 dari Sumatera Selatan. Lomba esai bagi wartawan. Keyakinan adalah Kepala Riau adalah menangnya dari Sumbar, Honi Adi dengan nilai 204. Itu sekali. Pada akhirnya karena kami tuan rumah yang menang, juara pertama adalah Lampung. Ada jarum yang patah, jangan simpan di peti-peti. Kalau ada ucapan kami yang salah, tolong jangan laporkan kami ke kantor polisi. Iya, hari ini kita berpisah, besok kita menanam padi. Hari ini kita berpisah, tapi yakinlah kalau ada acara boleh kami diundang lagi.